Guys, kalian tahu nggak sih siapa raja paling terkenal di tanah Sunda guys? Siapa lagi kalau bukan Prabu Siliwangi. Nah, dalam video kali ini Anifaisa akan membahas kisah asmara Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Bagaimana mereka ini awal bertemu dan awal mereka ini jatuh cinta. So, kita langsung saja bahas ke inti sejarah ya guys. Check it out. Bagi masyarakat Sunda di Jawa Barat, nama Raja Pajajaran terakhir yaitu Prabu Siliwangi adalah nama yang tak akan pernah lekang dari ingatan. Nama dan kisahnya menjadi cerita-cerita penting untuk disampaikan kepada anak cucu. Nah, Prabu Siliwangi sendiri guys merupakan putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Prabu Siliwangi ini guys pada masa kecilnya mempunyai nama Pamanah Rasa. Ada satu kisah nih guys yang tak pernah terkikis dari ingatan masyarakat dan tentunya abadi dalam sejarah, yakni tatkala Prabu Siliwangi ini menghilang tanpa jejak pasca diminta anaknya yaitu Prabu Kian Santang untuk menerima Islam sebagai agamanya. Beberapa pihak ini menyebut guys bahwasanya Prabu Siliwangi ini berubah menjadi harimau untuk menghindari permintaan Prabu Kian Santang, dan kisah ini menjadi cerita legendaris dalam sejarah di kerajaan-kerajaan tersebut. Selain kisah yang melegenda itu, mungkin tidak ada banyak yang tahu perjalanan Prabu Siliwangi yang jatuh cinta kepada Nyai Subang Larang sehingga melahirkan Prabu Kian Santang. Kisah ini dapat kita temukan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari atau CBCN karya Pangeran Arya Cerbon. Ditulis pada tahun 1720, CPCN ini mencatat nama asli Nyai Subang Larang adalah Kubang Kencana Ningrum. Ia ini adalah putri dari Ki Gedek Tapa yang lahir pada tahun 1404. Ki Gedek Tapa sendiri adalah seorang syah bandar atau pimpinan pelabuhan Muara Jati, yaitu di pantai utara Jawa Barat pada masa itu. Dan pelabuhan ini termasuk ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil Singapura. Ketika itu Jawa Barat ini berada dalam kekuasaan dua kerajaan besar yang saling berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran atau yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Keduanya ini menguasai kerajaan-kerajaan kecil seperti Singapura, Jayapura, Wonogiri dan lain-lain. Kerajaan Sunda sendiri dipimpin oleh saudara Prabu Susuk Tunggal. Sejarah mencatat pada tahun 1415 armada asal Tiongkok pimpinan Laksamana Cheng He atau Cheng Ho berlabuh di Muara Jati, Jawa Barat. Maka dalam perjalanannya pengaruh Islam semakin kuat dengan tibanya Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Ulama Islam ini datang dengan menumpang sebuah perahu dagang yang berangkat dari Champa, tanah yang sekarang ditinggali oleh orang-orang Kamboja dan Vietnam. Kedatangan Syekh Hasanuddin ini sendiri masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan bahwa ia datang bersama dengan armada Laksamana Cheng Ho. Ada pula yang menuliskan bahwa ia datang 3 tahun setelahnya. Dan selanjutnya Syekh Hasanuddin ini pindah ke Karawang dan mendirikan pesantren Kuro di daerah Pura, Desa Talagasari. Kemudian ia ini dikenal dengan sebutan Syekh Kuro. Ki Gedek Tapa mempunyai seorang putri dan kemudian dia ini menitipkan putrinya untuk berguru di pesantren Kuro. Belajar selama 2 tahun pada ulama asal Champa ini, kemudian Kubang Kencana Ningrum disematkan gelar Subang Larang yang berarti pahlawan berkuda. Kala Nyai Subang Larang ini menyantri di sana, Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi muda kebetulan lewat pesantren tersebut. Tak sengaja mendengar suara Nyai Subang Larang yang sedang mengaji Al-Quran, dirasa oleh Pamanah Rasa ini
sangat merdu, kemudian membuatnya langsung jatuh hati. Pemanah rasa kemudian meminang Nyai Subang Larang. Ia ingin menjadikan Subang Larang ini sebagai istrinya yang akan menemaninya sehidup semati. Nyai pun tidak menolak pinangan Pemanah Rasa dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Pemanah Rasa yang telah menjadi pemimpin kerajaan Singapura tak lama setelahnya diperangi oleh Amuk Marunggul yang tak lain adalah penguasa kerajaan Japura. Pemanah Rasa akhirnya menjadi pemenang dalam pertarungan antar negeri kecil itu, yang selanjutnya pergi ke Pakuan untuk menemui Kentrong Manik Mayang Sunda, yaitu adik Amuk Marunggul. Kentring merupakan putri dari Raja Susuk Tunggal yang juga kakak dari ayahnya. Terpikat dengan Kentring, Pemanah Rasa pun akhirnya menikahi putri Susuk Tunggal tersebut. Walau saat itu Pemanah Rasa ini sudah beristri Nyai Subang Larang. Melihat kecakapan Pemanah Rasa, Susuk Tunggal kemudian mengangkatnya menjadi putra mahkota. Singkat cerita, Nyai Subang Larang ini ikut diboyong ke keraton Pakuan Pajajaran dan menjadi istri Prabu Siliwangi bersama istri pemanah lainnya. Nyai Subang Larang akhirnya wafat dan meninggalkan anak-anaknya yang kemudian keluar dari keraton untuk mengislamkan seluruh tanah yang didiami oleh suku Sunda. Nah, itulah tadi guys ya, kisah Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Bagaimana pertama mereka bertemu, bagaimana mereka menikah, dan bagaimana perjalanan cinta mereka hingga ajal menjemput Nyai Subang Larang. Nah, terima kasih ya guys untuk kalian semua yang selalu mensupport channel Ani Faizah The Story ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya sehingga apabila Ani Faizah ini mengupload video baru kalian bisa mengetahuinya. Perlu kalian ketahui ya guys, bahwasannya Ani Faizah The Story ini akan mengupload video setiap 3 hari sekali ya guys, jadi stay tune terus ya. Bye bye.